Di dalam Global Auction kali ini, kita memiliki beberapa karya yang dimasukkan di dalam buku Soekarno Private Painter. Contohnya 2 karya di belakang saya, yaitu karya dari Dullah dan juga Hofker. Nah, apa aja sih karya-karya lainnya? Mari kita bahas. Dalam buku Soekarno's Favorite Painter menunjukkan sisi Soekarno sebagai patron pertama dalam dunia seni modern Indonesia. Patron yang dimaksud di sini selain mendukung secara finansial sebagai kolektor, Soekarno berusaha membangun hubungan personal dengan para perupa, seperti kedekatannya dengan Dullah, Basuki Abdullah, dan Lee Man Fong, di mana ketiganya dipercaya menjadi kurator Istana Negara. Kedekatan dengan para pelukis juga ditunjukkan dengan secara pribadi mengunjungi studio atau sanggar sang para pelukis. Terlebih, Soekarno menggunakan posisinya sebagai presiden untuk memperkenalkan seni rupa Indonesia ke mancanegara. Dari memberikan karya kepada diplomat yang berkunjung ke Indonesia atau ketika beliau mengunjungi negara lain, hingga membawa diplomat bahkan wakil presiden Amerika Serikat ke Istana Bogor untuk mengapresiasi karya seni dari Indonesia. Dalam lelang ini terdapat 12 pelukis dengan 14 karya yang dimasukkan dalam buku, di mana merupakan kesempatan untuk mengkoleksi karya-karya tersebut. Lee Man Fong dipercaya oleh Soekarno untuk membuat buku lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia yang menjadi 5 volume. Lee Man Fong merupakan salah satu maestro yang memiliki visual yang sangat unik. Visual tersebut didapatkan dengan menggabungkan teknik Chinese ink painting dengan teknik impresionis, seperti pada kedua karya ini, dengan series Chinese Zodiac yaitu menggambarkan sepasang anjing, dan serial yang banyak dikoleksi yaitu serial Merpati. Pembahasan secara dalam mengenai kedua karya ini dapat dilihat dengan mengklik link di kanan atas atau di bawah. S. Sujoyono mendapatkan julukan Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Di saat banyak pelukis melukiskan keindahan, S. Sujoyono seringkali melukiskan secara jujur, dari komposisi, bentuk, hingga warna. Di dalam buku ini terdapat karya still life dari beliau, yaitu rangkaian bunga. Untuk S. Sujoyono, karya rangkaian bunga merupakan cara untuk mengabadikan bunga-bunga yang didapatkan istrinya, yaitu Ibu Ros Pandawangi, yang merupakan penyanyi seriosa selesai pentas. Untuk pembahasan lebih dalam mengenai karya ini bisa melihat video sebelumnya dengan mengklik link di bawah ini. Basuki Abdullah mendapat julukan Painter of Kings. Basuki seringkali mendapatkan commission work untuk melukiskan pemimpin negara atau bangsawan seperti Ratu Belanda, Raja Thailand, Presiden Filipina, Sultan Brunei, dan masih banyak lagi. Ditambah, Basuki dipercaya untuk menjadi kurator Istana Negara. Karya-karya Basuki terkenal dengan memperhatikan detailnya, seperti pada kedua karya dalam buku ini. Karya pertama dengan judul Pohon Flamboyan. Pohon Flamboyan terkenal dengan bunga merah menyala yang tumbuh dengan lebat. Basuki menggambarkan pohon flamboyan yang subur memenuhi kanvas dengan ranting yang menjalar ke setiap arah. Setiap ranting dipenuhi daun hijau dan bunga flamboyan yang berwarna merah. Pada bagian bawah, Basuki menggambarkan aktivitas di mana terdapat seorang ibu dan kedua anaknya. Dalam karya Aku, Basuki Abdullah menggambarkan self-portrait, lebih tepatnya adalah profil sebelah kanan dari Basuki. Basuki menggambarkan dirinya menoleh ke kiri dengan tangan kiri di dagu, mengambil posisi The Thinker. Untuk menonjolkan anatomi wajah dan tangan, Basuki melukis dengan monokrom dengan warna coklat yang digradasikan tua dan muda untuk memberikan highlight, dan warna hitam untuk menggambar outline serta rambut. Kedekatan Dullah dengan Soekarno ditunjukkan ketika Dullah ditunjuk langsung untuk menjadi kurator pertama Istana Negara. Setelah 10 tahun bekerja sebagai kurator istana, beliau memilih untuk balik ke Surakarta, di mana beliau menjadi pendiri dari Himpunan Budaya Surakarta atau HBS. Selain pendiri, beliau juga diangkat menjadi ketua untuk bidang seni rupa. Di bawah pimpinan beliau, HBS berkembang dengan
bertambah lebih dari 100 anggota. Hal tersebut dikarenakan gaya mengajar beliau yang telaten, sistematis, dan sekaligus konservatif. Mengambil kutipan dari salah satu muridnya yaitu Kokpo, Pak Dullah melukis dengan ringan dan asik. Sebagian besar muridnya merasa tergiring untuk mengikutinya, dan yang mau mengikuti jejaknya ya tentu tak pernah dilarang. Untuk seorang maestro yang kebanyakan melukis secara on the spot, karya Dullah dipenuhi dengan detail yang luar biasa, seperti pada karya dengan judul Kakek. Dalam karya potret ini, Dullah menggambarkan wajah seorang kakek menggunakan pakaian dengan motif garis-garis dengan kemeja putih. Setiap kerutan dari wajah sang kakek digambarkan dengan detail dari kerutan di bawah mata hingga lesung pipi. Demikian dengan rambut, jenggot, dan kumis yang lebat yang sudah memutih digambarkan secara detail. Trubus Sudarsono merupakan anggota dari seniman Indonesia Muda dan juga pelukis rakyat, di mana Trubus berguru dari Affandi dan juga Hendra. Terlebih, Trubus mempelajari karya-karya dari Antonio Blanco, Locatelli, dan masih banyak lagi. Dedikasinya untuk memperdalam teknik dan pengetahuan seni rupa membuat karya-karyanya dipajang di beberapa museum Indonesia. Karya penari yang terdapat di lelang kali ini, yang juga dimasukkan di dalam buku Soekarno Favorite Painter, menggambarkan tari legong yang ditunjukkan dari pakaian dari atas hingga bawah. Sang penari menghadap ke kanan dengan tangan kiri terangkat hingga ke sebelah telinga dan tangan kanan menjulur dengan kipas yang digenggam. Sang penari digambarkan tengah pentas dengan posisi kaki yang tertekuk dan pakaian yang lengkap dari gelungan yaitu mahkota emas dengan bunga putih, kain kanca yaitu kain penutup dada yang panjang berwarna kuning, stagen hingga baju dalam berwarna hijau lengkap digambarkan. Dalam lelang ini masih terdapat beberapa karya yang dimasukkan dalam buku Soekarno untuk pembahasan secara detail satu persatu mengenai karyanya serta pelukisnya bisa datang langsung ke preview Global Auction yang dibuka hingga 27 Juli 2024 ini. Ini dia daftar pelukis serta karyanya. Nah, ini dia kesempatan kalian untuk melihat langsung juga mengkoleksi karya-karya tersebut. Bagi kalian yang ingin mengikuti bidding, bisa klik link di bawah yang dimana lelang sudah berjalan dari tanggal 9 hingga 27 Juli. Happy bidding!